Oke, setelah kemarin mesin sudah saya turunkan, kemudian langkah berikutnya kita overhaul atau kita unboxing. Ini sudah saya turunkan yang kemarin. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita membuka baut-baut Versnelling atau baut transmisi yang menempel pada blok mesin. Agar lebih mudahnya, yang bagian atas kita angkat seperti ini, kemudian blok kita ganjal. Ini untuk langkah mudahnya saja. Kemudian setelah itu kita buka baut yang 14 itu, kemudian yang atas juga sudah terbuka, kemudian baut yang dinamo ini juga sudah terbuka, kemudian kita tarik transmisinya seperti ini. Dan nanti kita sekalian kita cek kampas dan blandesnya apakah masih berani dipasang kembali atau tidak. Setelah itu kita buka ke 6 baut pada kampas. Setelah terbuka kemudian kampas kita cek, kampasnya ini sudah agak tipis, jadi ini kemungkinan nanti akan kita ganti. Kemudian kalau untuk bagian blandes, tidak kocak ini kampasnya, sebetulnya tidak kocak tapi kampasnya tipis. Kemudian kalau untuk bagian blandes, masih lumayan. Kemudian gigi-giginya juga masih oke, tidak ada trouble dan kendala, masih bisa dipakai. Ini yang ada kendala kampasnya. Kemudian setelah itu kita angkat atau kita naikkan seperti ini untuk membuka timing bell. Langkah pertama kita lakukan adalah kita kendorkan baut kruk as baut 17. Ini kamera sengaja saya taruh atas agar terlihat dengan jelas untuk para pemirsa. Setelah itu kita buka bagian pulinya. Setelah baut 17 tadi sudah terbuka, kemudian puli kita angkat. Setelah puli kita angkat, kemudian ke 6 baut cover timing bell kita buka. Ini video memang saya cepatkan agar tidak membosankan. Sudah tercopot. Kemudian sebelum kita membuka, kita sebaiknya kita mengendorkan dulu baut tensioner, kemudian kita kendorkan juga baut noken as itu untuk mengangkat gigi noken asnya. Setelah itu tensioner kita buka, kemudian timing bell kita tarik seperti ini. Cukup mudah sekali. Setelah baut semua kita buka, kemudian gigi noken as juga kita buka. Ini yang gigi kruk as kita congkel seperti ini untuk memudahkan membukanya. Kemudian kalau untuk bagian ini mungkin agak berat, agak sulit sekali ini, tapi yang penting sabar dan bisa sudah. Kemudian ini yang di belakang juga ada baut 14 baut 10-an 4 kita buka sekalian, kemudian kita angkat nanti cover timingnya. Seperti ini. Kemudian ini kan mau unboxing, jadi kita sekalian membuka water pump, sekalian kita buka ini baut 10-an. Ini nanti kan jadi blok itu kita bersihkan semua, yang menempel pada blok kita bersihkan semua untuk nanti memudahkan pengecatan dan pemolesan.
dan seperti ini sudah tercopot. Nah, alhamdulillah tidak ada baut yang putus. Biasanya kalau untuk bagian air itu banyak baut-baut yang putus. Kemudian kita angkat, kita luruskan seperti ini. Setelah tadi membuka water pump, kemudian kita membuka deck klep. Setelah keempat baut tercopot, kemudian kita tarik seperti ini. Dan ini langkah berikutnya yang akan kita lakukan, yaitu kita akan membuka baut cylinder head. Alangkah lebih agar ada sepannya, kita turunkan seperti ini, jadi tidak ada gunjit-gunjitnya. Kemudian ini bautnya baut 14-an. Soalnya lumayan berat seperti ini, jadi kalau posisinya di atas tidak ada yang megangin kan bisa ambruk. Iya enggak? Lumayan keras. Biasa, soalnya baut memang kalau baut bagian blok ini lumayan. Soalnya kan untuk menjaga kompresi. Kalau ini tanda-tanda mungkin ini nanti yang bagian ini kayaknya ini mau putus ini. Wah, hati-hati sekali ini. Kita lewatin aja yang lain dulu, kita buka yang mudah-mudah dulu lah. Nah, kemudian setelah kendor semua yang bawah tadi kita, nah ini yang sulit tadi seperti yang ini. Wah, dan seperti dugaan saya, bautnya putus kan. 9 baut tadi sudah bisa dibuka, kemudian yang satu putus. Nah, seperti ini. Wah, ini gawe-gawean saja ini. Ini nanti harus kita ke tukang bubut untuk membukanya. Jadi nggak sekali bongkar jadi ini. Ini nanti kita bersihkan semua. Nah, dan seperti ini. Nah, yang seperti ini. Yang ini tadi. Nah, ini baut yang putus tadi. Ini nanti kita bawa ke tukang bubut, kemudian kita burkan. Nanti setelah kita bur, kemudian cylinder head nanti kita seleb. Kita selebnya manual saja menggunakan amplas dan kaca. Setelah itu kita buka bagian kulkas yang belakang atau bagian flywheel atau roda gila. Ini bautnya ada 6, baut 14-an. Ini nanti semuanya kita buka kecuali satu. Jadi nanti dibuka 5, yang satu cuma dikendorkan saja. Untuk dudukan nanti atau untuk tataan agar membuka yang bagian samping-samping atau nanti saat membuka seker lebih mudah. Istilahnya untuk dudukan dulu lah. Ini sedikit tips cara mengganjalnya seperti ini. Ini kita kasih baut seperti ini. Kemudian kita ganjal menggunakan sok. Ini sok saya gunakan sok 21 lah. Yang agak besar soknya, jangan yang kecil-kecil. Mungkin kalau untuk bagian baut yang di belakang atau baut kulkas yang belakang ini mungkin agak keras juga. Soalnya kan ini putaran. Jadi memang harus keras, soalnya untuk jaga-jaga agar tidak copot. Nah, setelah ke 6 baut sudah kendor, kita buka bagian karter. Baut karter ada baut 10-an, jumlahnya ada berapa lupa saya, pokoknya jumlahnya banyak gitu aja. Kemudian ke 10 bautnya ini kita buka. Pastikan saat membuka juga harus berhati-hati walaupun cuma baut 10-an. Soalnya kadang barang yang disepelekan itu malah jadi beban. Bisa putus soalnya walaupun cuma baut 10-an ini.
Setelah kendor semua, kemudian kita kendorkan menggunakan tangan saja agar lebih cepat. Setelah itu kita congkel dan kita angkat seperti ini. Seperti pada video, lihat dan simak kawan-kawan. Ada yang mengganjal apa ini? Oh, ini filter oli. Jadi kalau menarik ini agak diputar-putar. Nanti kan bisa copot sendiri. Cari sepannya lah. Dan bisa. Kemudian setelah itu filter sekalian kita buka. Ini ada baut 10-an. Kecil-kecil 2. Dan sudah terbuka. Setelah filter sudah terbuka, kemudian lah ini kita angkat seperti ini kan. Ini fungsinya tadi flywheel kan untuk dudukan. Kemudian setelah itu kita buka shaker untuk mengecek nanti metal jalan sama ring shakernya bagaimana, dan pen shakernya juga seperti apa. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita kendorkan dulu pada setangnya, yaitu menggunakan baut 12. Maaf, menggunakan kunci 12. Ini semua kita buka, nanti jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soalnya kan kalau satu shaker menggunakan satu baut. Ini kita buka semua nanti untuk mengecek dan memastikan. Percuma kalau kita tidak pastikan, nanti kalau naik kemudian ujung-ujungnya malah mesin yang litik atau tidak bagus atau malah ngebul, rugi tenaga. Kemudian kalau untuk tangkupan setang shaker, nanti kita pastikan nomor 1 kita taruh di nomor 1, jangan nomor 1 kemudian dipindah nomor 2, 3, itu mungkin bisa, tapi resikonya tidak sepan. Kalau tidak sepan menyebabkan mobil jadi ngelidik atau ada bunyi tek 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 gitu. Kita pukul seperti ini kemudian, tapi pelan-pelan saja. Waduh, ini pennya kayaknya minta ganti nih. Kayaknya minta disokkan, soalnya agak kocak. Oh, mungkin penyebab dari kan ini kan saya turunkan karena kan mesin ada suara tek tek tek. Ini mungkin penyebabnya dari pen shaker atau dari shock pen shaker ini. Wah, harus butuh ketelitian untuk mengecek yang seperti ini. Kemudian setelah itu kita pasang tangkupannya, jangan sampai kebalik. Ini sedikit pengetahuan untuk teman-teman para pecinta otomotif. Ini kan cowaan, ini cowaan, kemudian cowaan dapat cowaan. Ya kan, cowaan dapat cowaan. Jadi cowaan, kemudian di sini juga ada cowaan. Jadi kan olinya mengalir ke dua sisi. Nanti bahayanya kalau oli mengalir di satu sisi, yang satunya sisi lagi kemudian tidak terlumasi dengan oli, ini akan menyebabkan metal ngeluntung. Jadi ini mungkin hal yang sangat sepele sekali, tapi menyebabkan hal yang sangat fatal. Kalau metal sudah ngeluntung, mesin kan macet karena tidak bisa berputar. Jadi ini walaupun sangat sederhana, tetapi harus diperhatikan. Dan jangan sampai ada salah satu nanti kekeliruan. Ini saya ulang-ulang agar teman-teman juga mengetahuinya.
Kemudian kita buka nomor 2, 3, dan 4. Kita cek semuanya. Kayaknya semua permasalahannya sama. 2, 3, 4 ini permasalahannya juga terdapat pada pen shaker. Tapi ini berhubung shaker sudah saya copot, nanti sekalian ring shaker juga akan saya ganti. Kalau shakernya ini masih bagus, soalnya ini kayaknya belum lama turun, kemudian yang overhaul sebelumnya ini gagal. Atau bukan gagal sebetulnya, yang rusak malah tidak diganti, yang tidak rusak malah diganti. Kemudian ini kita cek, ini oversize-nya berapa. Nanti kan kalau belanja ring shaker bisa tahu oversize berapa ini. Kemudian setelah terbuka keempat shakernya, kita buka ini bagian tangkupan kruk as. Nanti kan kita mau mengangkat kruk as. Kalau diangkat kruk asnya, kemudian pompa oli sama tangkupan yang di depan flywheel di belakang blok itu tidak kita copot, tidak bisa. Sebelum kita membuka tangkupan, itu kan tadi sudah kita kendorkan. Ini kan kita buka dulu, kemudian pompa oli kita buka, kita angkat, kemudian nanti yang dudukan yang belakang itu, yang belakang blok kemudian depan flywheel juga kita buka, agar nanti kruk asnya bisa diangkat. Kemudian ini kita jukil saja menggunakan obeng seperti ini. Ini bagian pompa olinya. Seperti ini. Ini seperti ini pompa oli, kemudian ini silnya nanti sekalian kita ganti, sil kruk as sekalian kita ganti karena ini koprot, olinya udah mancur-mancur kemana-mana. Setelah itu kita buka yang bagian belakang. Yang pertama kita lakukan, kita balik dulu, kemudian flywheel kita buka. Lah di depan flywheel itu di belakang blok, lah itu kita buka covernya, cover seal kruk as belakang. Ini cuma menggunakan baut 10 juga. Ini 1, 2, 3 dan berapa ini. Setelah itu kita buka. Setelah semua baut sudah tercopot, ini kemudian kita jukil menggunakan obeng juga, tapi pelan-pelan saja, santuy. Nah, setelah ini sudah tercopot, kemudian yang bagian pompa oli tadi juga sudah tercopot. Kemudian tangkupannya kita buka. Kalau untuk bagian tangkupan tidak perlu kita tandai karena dari pabrik sudah ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 itu bagian depan. Kemudian 2, 3, 4, 5. Cara bukanya seperti ini. Sangat mudah sekali kan. Jadi bagian baut itu kita agak angkat sedikit, kemudian kita tekan ke dalam, yang bagian kanan kita tekan ke dalam, kiri juga ke dalam, kemudian kita tarik seperti ini. Langkahnya sangat mudah sekali. Jangan kita tutuk atau kita angkat kruk asnya, nanti metalnya bisa mabrut.
Kemudian setelah itu ya kruk S kita angkat dan kayaknya kruk S-nya masih oke nih, masih oke. Oke. Ini nanti rencana kayaknya metal duduk tidak saya ganti, tapi nggak tahu kalau petal bulannya seperti apa, nanti bagus atau tidak kita cek sekalian. Mungkin ini sedikit langkah saya pembongkaran atau unboxing tadi daripada blok mesin atau dan silinder head ST100. Nanti di langkah-langkah berikutnya juga ini, kalau setelah ini akan saya beritahu cara membuka nanti bagian silinder head, kemudian terus ikuti langkah-langkah saya selanjutnya, seterusnya dan sepuasnya, pokoknya semuanya. Ini nanti mungkin akan ada banyak episode, tidak cuma 1, 2 atau 3, tapi berepisode-episode nanti dari 0 sampai selesai, sampai semuanya clear, pokoknya dari interior, kaki-kaki, kemudian mesin. Kalau untuk tahap pertama yang kita lakukan adalah kita mesin dulu, yang mudah-mudah lah. Kalau mesin kan cuma kita kerjakan secara teknik, tidak menggunakan imajinasi. Mungkin ini sedikit video dari saya tentang unboxing mobil Chery. Ikuti terus video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian kalau video dari saya sangatlah bermanfaat. Salam dari saya, salam pecinta otomotif. Assalamualaikum.